Udah. Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Silasa Lubis dan teman saya Khadijah Jumaya. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Rahma Sapitri, SPD, biasa dipanggil Ibu Rahma. Ibu ngajar di kelas 1 SD. Nah, tujuan kami datang kemari untuk mewawancara Ibu mengenai keterampilan membaca. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Pertanyaan pertama, bagaimana keadaan membaca di kelas ini? Keadaan membaca di kelas 1 khususnya itu sangat perlu diperhatikan. Kemudian anak-anak juga sistemnya ya, kalau anak-anak kelas 1 namanya masih pra, baru ke kelas 1 awalnya dari TK. Kemudian dia masuk di kelas 1 itu ada yang bisa langsung baca, ada juga yang enggak. Kemudian tingkat pemahaman siswa juga terkadang masih ada yang istilahnya masih kurang konsisten lah. Kalau untuk belajar masih harus mut-mutan, harus dilatih lagi bacaannya, kemudian huruf-hurufnya bagaimana, kemudian kemauannya terutama untuk niat enggak sih baca ini bagaimana, belajarnya bagaimana, itu seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, Bu, apa permasalahan membaca di kelas ini? Permasalahannya, kalau permasalahannya itu karena kurangnya minat, terutama minat, males, banyakan sudah selesai, udah tahu huruf segala macam, kadang masih kurang minatnya itu, kemauannya itu kurang karena banyaknya aktivitas yang kadang ada kawannya yang mengganggu, terutama dari faktor internal, eksternal itu tadi. Kemudian kurang pemahamannya, konsepnya, belajarnya, aktivitasnya, makanya seringkali anak-anak itu males ya karena itu kebanyakan. Kadang kita kan sering tahu kan anak-anak itu banyaknya ngobrol, suka cerita terutama, jadi kurang lah kalau anak-anak di situ mau belajar baca itu kalau nggak ada kemauan. Satu lagi alat untuk bagaimana cara supaya mereka tertarik itu tentunya itulah yang perlu diperbaiki. Kira-kira faktor pendukung atau siswa tersebut mencapai kriteria bisa lancar dalam membaca. Kalau kriterianya dan faktor pendukungnya itu yaitu tadi satu, alat peraga, kemudian kayak metode kita lah. Metode itu banyak digunakan, misalnya kalau di kelas 1 itu bisa ekspositori tentunya, kemudian tanya jawab, diskusi, demonstrasi, banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan dengan contohnya pakai kartu, misalnya ada materi gitu kan, ada soal misalnya, kalau ada bacaan kita biar supaya menarik lah gitu kan, ada mobil contohnya kan, bunyi mobil itu. Tapi sebelum itu kan anak-anak masih banyak yang belum tahu kan itu apa, cara nulisnya bagaimana, cara bacanya bagaimana, itu biar tertarik. Terutama kayak misalnya ada gambar apa nih, mobil, berarti hurufnya apa, mobil kan, seperti itu. Jadi biar menarik itu pakai gambar gitu kan, supaya mereka itu sepertinya itu gambar apa ya Bu, lihat di situ gambar mobil, berarti hurufnya apa ya Bu, bacaannya bagaimana, seperti itu. Selalu seperti itulah maksudnya, cara belajarnya biar supaya menarik lah dengan kartu bilangan atau dengan gambar-gambar terutama. Kira-kira apa metode yang pas? Kalau metode yang pas kalau untuk ngajar anak-anak yang biasa kami lakukan, itu sering pakai metode problem solving, pemecahan masalah. Misalnya kayak ada tadi gambar tadi yang pakai huruf-huruf itu tadi, sebelum sampai menyatu hurufnya, misalnya kata-katanya dulu apa, dari kata mo, kemudian bilnya itu hurufnya bagaimana, biar supaya mereka tuh oh iya ya ini gambarnya seperti ini ya Bu, jadi bacaannya apa, hurufnya apa, kan itu udah termasuk problem solving ya, pemecahan masalah, karena mereka belum tahu awalnya. Kemudian lihat gambar, kemudian mereka coba jawab, oh ternyata mereka bisa berpikir itu kritis, kemudian apalagi bisa memahami konsepnya. Dari awal sampai akhir itu mereka coba dari materi sebelumnya sudah disampaikan, kemudian cara jawabnya bagaimana, kemudian
bagaimana mereka mengimplementasikan itu, bagaimana bacaannya seperti itu. Jadi mereka tahu hurufnya dari A dulu sampai Z itu apa, kemudian gambarnya apa. Kita aja bisa lihat dari gambarnya. Karena tertariknya seseorang itu untuk belajar pertama bukan dari langsung jawabnya, tapi langsung bagaimana mereka berpikir kritis, kenapa itu seperti itu, kenapa mereka bisa seperti itu, bacaannya bagaimana gitu. Awalnya tidak bisa menjadi bisa. Pertama harus dari hurufnya dulu, per suku kata, satu kata, dua kata, tiga kata. Jadi lama-lama mereka terbiasa untuk membaca, mengetahui, kemudian menariklah buat mereka apa yang mereka ingin baca, apa yang mereka ingin ketahui, seperti itu. Ibu, apakah kami diizinkan untuk meminta bukti fisiknya berupa video di dalam kelas? Oke, boleh, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Segitu dulu hasil wawancara kami. Semoga kami bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Bu. Sama-sama. Aku bisa membuat matamu sehat dan badanmu kuat. Apalagi dan agar hidupmu Terima kasih. Makan namanya dulu ya.
Oke, terima kasih ya.